Udah ada ini ya, notifikasi, terekam nggak? Ya ada Ustadz, Sudah ya? sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di tempat ini. Tempat yang semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, selain antum mendapatkan manfaat duniawi yang memang kita ini dari ya memang kebutuhan juga ya, kebutuhan dan kewajiban mencari ma'isyah. Kita juga tidak terlalaikan untuk mencari ilmu agama. Yang semoga ini juga menjadi kendali untuk kita semuanya, supaya kita ini menjadi orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Barangkali kita lupa atau seringnya lupa ya, kalau kita ini dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, aku tambahkan nikmatku untukmu, dan jika kalian kufur nikmat tidak bersyukur, maka azabku itu sangat pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan hati-hati yang qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena qanaah itu adalah kunci kebahagiaan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, ya, dalam keadaan dia beriman, aku akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, ya. Hayat yaitu kehidupan yang thayyibah, yang baik. Kehidupan yang baik itu di antara tafsirannya adalah qanaah itu sendiri. Qanaah. Diberikan yang lebih itu alhamdulillah, diberikan yang cukup, alhamdulillah, diberikan yang kurang itu tetap cukup, cukup, pokoknya cukup insyaallah, ya, dicukup-cukupin. Gajinya 500.000 ya cukup insyaallah, ya, cukup. Apalagi bukan hanya 500.000, ya, di atas itu. Saya dulu gajinya cuma segitu, 500.000 cukup insyaallah. Dan saya yakinkan kepada istri, ya sudah cukup, bismillah cukup. Makan, ada nasi, alhamdulillah. Ya, ada lauknya ya alhamdulillah. Syukuri, syukuri. Nah, kemudian eh, supaya kita ini terus apa namanya ya, jangan tamak terhadap dunia ya. Tamak terhadap dunia. Semoga Allah memberikan itu semuanya kepada kita, taufik, hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga yang nikmatnya tiada tara, yang nikmatnya tidak akan terputus, ya. Kita akan bahas fikih hukum orang yang meninggalkan sholat. Emang ada orang yang meninggalkan sholat dari kalangan orang-orang Islam? Ya, tidak sedikit. Bahkan persentasinya nanti akan kita baca insya Allah. Ini poin pembahasannya cukup banyak, tapi insya Allah akan saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan waktunya ya. Sesuai dengan waktunya. Baik, ini dia presentasinya. Ini ada semacam apa ya? Survei. Ya, ada survei. Ya, wallahu a'lam. Di sini disebutkan orang Islam yang sholat 5 waktu, lalu sholatnya berjamaah selalu, cuma 2%.
Berarti terlalu sedikit ya. Kemudian ada orang Islam yang sholat 5 waktu tapi sering berjamaah. Artinya kadang-kadang tidak jamaah. 7,7%. 7,7 tambah 2%, 9,7%. Ada umat Islam yang ya sholat 5 waktu kadang-kadang. Berarti seringnya enggak jamaah. Bukan. Pokoknya sudah sholat 5 waktu. Seringnya tidak jamaah di masjid sendiri. 29,2%. 29 tambah berapa tadi? 9%. Ini masih mending lah. 1, 2, 3. 29 tambah 9 berapa? 38%. Koma sekian. Kemudian yang keempat, umat Islam di Indonesia yang sering sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sering. Seringnya. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak sholat. Ya. Seringnya sih sholat. Sholat enggak? Ya sering sih. Nah, berarti ada yang bolong itu. Itu berapa itu? 33,8%. Ya. Sering sholat, cuman ada yang bolong. Banyak juga di 33. Jadi sholatnya di mana? Pas di PT aja mungkin. Ya. Ketika kelihatan apa namanya? Zuhur asar aja mungkin seperti itu. Kelihatan apa? Manajernya, kelihatan atasannya mungkin seperti itu. Bisa jadi. Atau kebalikannya. Ya bisa jadi di rumah ya. Atau yang kelima, umat Islam yang kadang-kadang sholat 5 waktu, seringnya enggak sholat, kadang-kadang. Antum sholat 5 waktu, ya kadang-kadang, ya Allah. Berarti seringnya tidak. Ya. Kapan itu? Ya pas sholat id aja. Kalau Idul Fitri, Idul Adha itu pun kalau enggak ketiduran. Lah kenapa ketiduran? Lah takbiran sampai itu, sampai subuh. Takbiran loh. Semalam suntuk, ya bisa. Tapi sholat subuh kelewatan. Sholat id, ya lewat sudah. Kalau nggak kelewatan sholat id sama sholat Jumat itu udah mending banget sholat. Oh iya iya berarti 26,8% kadang-kadang sholat. Seringnya nggak sholat. Ya salam gitu kan. Umat ini yang nggak pernah ini 0,4% dari berapa ratus juta sih? Itu berapa Mas? 280. Ya coba berapa Mas antum? 0,4 kali 284 juta kan itu juga banyak juga itu. Hah? Lah iya ini orang Islam apa bukan gitu loh. Orang Islam mestinya sholat. Kan dalam hadis itu al-ahdu apa dia? 1 juta berapa? Ah, iya. 1 juta ini perlu didakwahi. Yang 5, yang 4 tadi yang kadang-kadang juga perlu disampaikan ini. Gimana ini ya Allah ya Rabbi. Orang sholat itu kayak coba 0,4 tambah 0,26 itu. Wah banyak ini. Hampir 27%. Tambah 4 lah itu. Yang sering apa namanya? Masih bolong-bolong itu. Hampir 50%. Heeh. 50%. Nih PR kita nih. Gimana? Murid-muridnya Mas Dzikri. Sholat ya. Iya Kak nanti Kak. Di rumah. Itu padahal maghrib loh. Sholat maghrib belum. Nanti kalau di rumah udah lewat. Maghrib udah lewat. Gitu. Ya nanti dijamak ya masih mending nih. Aku pinter juga dijamak ya. Ya jamak takhir. Waduh. Waduh. Ya Allah ya Rabbi. Terus pendahuluan. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Diingetin tuh. Kamu Islam. Ya. Hafal enggak rukun Islam? Ada berapa? Ada 5. Ada 6 Kak. 6 apa 5 ya? Nah itu. Nyebutin 5 sama 6 aja. Nah, coba 5 sebutkan. Pertama syahadat. Yang kedua sholat. Sholat ini rukun Islam. Rukun Islam. Tiangnya agama Islam. Tiangnya agama Islam tuh. Tiangnya. Ya, kalau bangunan nggak ada tiang gimana? Ya roboh nggak mungkin. Tiang tuh ya tembok ini. Yang menyangga atap itu. Pondasinya apa? Tauhid, syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah asasnya, pondasinya. Tiangnya adalah sholat. Lah kalau bangunan itu dibangun tanpa ada tiang, tanpa ada yang menyangga atap itu gimana? Nggak akan mungkin. Bisa, nggak mungkin bisa. Ada nggak bangunan tanpa ada tiang? Ada bangunannya punya Allah itu langit ya. Iya. Kalau manusia bikin
bikin apa namanya, masjid segede itu nggak tahu tiangnya berapa banyak, gede-gede gitu kan. Gitu. Nah, kalau angkatan Fatihah nggak mungkin. Islam antum wah dipertanyakan kalau nggak sholat. Tiangnya nggak ada. Ibadah yang pertama kali dihisap. Kalau bagus, maka dia selamat. Kalau mati, wah ini bisa dipastikan ini nggak selamat. Penyejuk hati, kemudian wasiat Nabi yang terakhir, salah satunya ibadah yang tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Kenapa antum nggak sholat? Kotor Ustaz. Fadal. Kotor Ustaz, najis Ustaz. Apanya yang najis? Ini belepotan sama tanah misalnya. Emang tanah najis? Enggak. Ya, kotor itu belum tentu najis. Najis pasti kotor. Ya, terus apa lagi antum? Coba. Udah. Iya, najis pasti kok kotor harus itu. Keringetan saat gitu. Lah keringet emang najis? Lu enggak, keringet itu bukan najis. Ya gerah aja ya. Antum lebih pilih mana? Panas gerah di dunia atau panas di neraka? Nah, ini antum pilih mana? Banyak alasan. 1001 alasan, 50% tadi kan banyak yang la ilaha illallah. Dan keistimewaan yang lainnya. Dosa meninggalkan sholat itu tidak ringan itu, sangat besar. Bahkan besarnya itu di atas dosa membunuh, merampok, mencuri, zina, minuman keras, narkoba, itu di atas itu semuanya. Jadi perlu ada kalau mungkin ya, mungkin yang memasukkan ke dalam apa nama, ada had, ada pasalnya kalau bisa misalnya ada pasal bagus itu. Iya, dibunuh dibunuh itu. Jadi hukumannya hukuman mati seperti bandar narkoba itu. Nah, kena ya ini bandar narkoba ini seumur hidup atau mati. Ini di atas dari narkoba. Jahatnya luar biasa. Kenapa dia jahat sama Allah? Kalau dia udah berani sama Allah sama manusia kecil. Nah, ini yang bahaya ya. Alasan meninggalkan sholat apa alasannya? Alasannya ada yang bisa dibenarkan syar'i, alasan syar'i atau alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh syariat. Alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat apa misalnya? Ketiduran. Ketiduran. Artinya kalau ketiduran itu tidur dengan tidak sengaja ya. Ada tidur yang disengaja ya, sengaja sih kita tidur. Cuman memang lewat gitu loh. Tapi pas azan terus tidur, nah ini beda lagi. Azan, waduh nih, enak banget tidurnya. As-sholatu khairum minan naum. Sampai ada yang gini, ada yang bikin video. Bedanya di Arab itu sama di Indonesia itu kalau di Arab as-sholahnya itu panjang. As-sholatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Kalau di Arab, kalau di Indonesia as-sholatu khairum minan naum. Ada yang bikin video gitu aku pengen ketawa itu. Jadi kalau di Indonesia tidurnya panjang, sholatnya pendek gitu. Dari azannya aja udah kelihatan gitu kan. Memang benar loh, coba nanti kalau ke Arab deh, kalau ke Arab. Antum kalau ada itu, sholatnya panjang memang. Enggak, itu 1 jam sebelum subuh. Allahu Akbar. Iya juga ya. Masya Allah. Tapi kalau di Arab itu orang dagang ketika udah sholat itu nanti bubarin sama laskar ya. Indonesia bisa begitu kalau seandainya Islam menjalankan ibadah sesuai syariat itu dulu satu hal yaitu Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Masih ada azan, masih ada sholat, masih difasilitasi lah. Tinggal ya jangan diacak lah, di sini aja lah dulu. Ya, seringnya ketiduran. Ini penyakit ini, dikencingin setan itu. Bener itu, betul. Ya jangan paksain.
Makanya pertama dari awal dikondisikan. Di awal berarti tidurnya lebih awal, nggak begadang, kemudian wudhu dulu, gitu kan. Kemudian ya berdoa sebelum tidur, ya itu usahakan. Dan itu insya Allah niat untuk dan minta sama Allah untuk dibangunkan. Insya Allah tanpa alarm, tanpa HP, bangun insya Allah. Itu. Cuman, aduh kalau ada yang memang pelor, ya, tahu nggak pelor tuh, suruh dibangunin, satu HP-nya bunyi, ada jam beker, dibangunin sama temennya. Ini luar biasa ini. Wah, gembok bener. Heeh. Nah, itu tiap hari soalnya itu. Nah, itu biasanya ada sebabnya. Nggak ada sebabnya. Ada sebabnya biasanya dia tuh begadang, main game. Biasanya seperti itu. Atau yang lain, ada penyakit yang susah tidur, insomnia ya, itu perlu diobati. Berarti nggak bisa tidur sampai subuh, ya sholat aja, nggak usah tidur. Nah, tidurnya susah sibuk. Begadang itu nggak bagus. Ada kan memang yang nggak bisa tidur gitu? Ada. Iya banyak hutang ya. Atau mikirin nikah tapi nggak nikah-nikah. Insomnia ya. Pokoknya mikirin apa terserah lah ya. Apa itu? Jam 5 dibangunin, nggak sholat. Loh. Oh, iya ya diingetin terus tuh. BK Mas Alam, siapa antum semuanya lah, gurunya. Terus support semua. Ayo kamu gitu. Jadi belajar, sama pas saya ngomong gitu. Sholat lebih penting Belajar, dari belajar, iya. belajar Iya. di BP kayak gitu. Betul. Kamu mau apa sih sebenarnya? Kalau nggak sholat nggak manfaat, iya. Betul. Terus siapa yang ngasih ilmu kita? Allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi zidni ilma. Allah yang ngasih ilmu. Kalau kita nggak mau diperintah sama Allah ya nggak mungkin. Kalau kita misalnya mau ujian, udah siap, udah hafal semuanya, pas apa namanya? Pas dikasih soal, Allah berhak untuk tidak membuat kita bisa menjawab soal. Karena apa? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Coba perhatikan. Nabi berpesan menasihati Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, wahai anak pemuda, wahai remaja, waktu itu masih remaja, masih anak-anak. Kenalilah Allah saat kita lapang, maka Allah akan mengenali kita saat kondisi genting. Ketika kondisi lapang, ya sholat. Ketika kita kondisi genting lagi ujian apa mau UTBK atau ujian semester dan yang lainnya, insya Allah Allah akan bantu kita. Ya pokoknya motivasi itulah. Baik, alasan yang dibenarkan apa? Ketiduran, lupa, atau disibukkan dengan perang yang tengah berkecamuk, tidak berdosa dan disyariatkan untuk mengqadha. Rasulullah mengatakan man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha an yusolliyaha idza dzakaraha. Nih lihat ada garis bawahnya ya. Antum hafalin. Man nasiya sholatan yang garis bawah itu aja. Man nasiya sholatan barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran, maka kafarotnya, hukumannya, dendanya, an yusolliyaha. Dia itu sholat idza dzakaroha ketika dia ingat. Sudah ingat, oh iya, udah bangun, ingat. Ya kadang bangun itu nggak ingat juga ya. Walaupun udah diingatkan, oh pura-pura nggak ingat itu. Minta dijewer itu. Apa? Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Waktu orang sholat ketika ketiduran atau lupa, waktunya ketika ingat. Waktunya. Makanya ada yang mengatakan ini qadha atau ada. Ada yang mengatakan ada. Bukan qadha. Kenapa? Karena waktu orang yang ketiduran atau lupa, waktunya ketika ingat. Nah, gitu. Walaupun secara waktunya memang udah keluar lewat secara
miqat atau waktu daripada sholat itu zamannya sudah lewat. Tapi gimana? Hadisnya jelas nih kalau udah ingat qadha langsung. Walaupun jam 7 atau jam 8 ya. Sholat duha masih mending kata guru fikih saya itu murtad itu, menjemur pantat itu. Guru fikih MTS dulu. Wah kok murtad Sat? Anu Pak, sholat subuh kesiangan. Nah itu mataharinya sudah di belakang dia. Gitu. Oh gitu, bukan murtad keluar dari Islam Pak? Oh, bukan. Oh ya, agak lega saya. Saya kaget waktu itu. Ya nggak apa-apa, itu kodok nggak apa-apa. Udah dapat satu ya. Jadi mengerjakannya saat ingat. Ini perang Khandaq. Perang Khandaq itu Nabi nggak sholat apa namanya dalam perang Khandaq Rasulullah baru sempat melaksanakan asar setelah terbenam matahari. Jadi sholat asar, kemudian maghrib, kemudian isya di malam hari. Di waktu isya, di waktu isya. Ya. Tertib dong, dari asar dulu, dari asar. Itu tertib. Karena sibuk perang. Kita sibuk apa ya? Perang enggak, bencana, banjir enggak. Apalagi? Enggak semua. Sibuk sama sibuk tidak ngapa-ngapain. Alasan yang apa nih ya? Alasan meninggalkan sholat. Orang nggak sholat itu, ini bener nggak sih? Oke, dia nggak sholat karena tidak meyakini sholat itu wajib. Maka orang yang meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, konsensus itu ijma ya. Ijma sepakat para ulama itu murtad, keluar dari agama Islam. Ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga, meninggalkan sholat karena malas. Barangkali ini yang banyak terjadi. Kalau yang nomor 2, ini sudah parah. Kayaknya otaknya sudah bukan dicuci, dikotorin itu. Bukan dicuci lagi. Itu syubhat. Pernah saya ditegur gara-gara sholat. Orang kan mestinya orang nggak sholat ditegur ya. Saya pulang sholat jamaah dari masjid ditegur sama mahasiswa Universitas Islam. Bukan Madinah, Islam Indonesia. Universitas Islam. Nggak tahu lah, pokoknya Universitas Islam. Waktu itu saya masih SMA di Lampung berarti saya. Ngapain ente sholat gitu. Sholat ditegur saya. Baru kali ini. Nah dulu bapak saya, mendingan bapak saya ya. Nggak kuliah, iya negur karena saya nggak sholat, dikejar-kejar. Ini kamu nih di sekolahin sama bapakmu, bukannya tambah pinter, tambah, iya kan tambah bodoh nih, susah nih. Iya kan, ditegur, kenapa? Sholat itu artinya adalah doa. Jadi cukup berdoa saja, tidak perlu sholat. Oh, tak tinggalkan aja. Dalam hati gundulmu. Rok suka. Aduh memang repot ini anak. Hah? Berarti kan hukum mati ya. Umat murtad juga. Ada juga yang mengatakan oh nanti bentuk hukumannya ada 2, nanti akan kita jelaskan. Ya. Malas. Kalau malas hukumannya apa? Orang nggak sholat karena malas. Kalau yang kedua udah murtad ya, nggak ada perbedaan. Yang malas. Ada yang mengatakan orang yang malas sholat itu dihukumi sebagai orang yang fasik. Enggak murtad. Fasik di bawah fasik di bawahnya. Fasik ya, dihukum penjara atau dihukum mati karena melakukan had. Tergantung pemerintahnya. Ya, para ulama menjelaskan ya, dihukum seberat-beratnya. Had itu hukuman bagi yang melanggar. Had itu adalah hukuman bagi yang melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menjelaskan
ya di antara hukuman yang paling berat untuk yang meninggalkan sholat, walaupun fasik loh, nggak murtad loh ini, dihukum mati. Hukuman yang paling maksimal, hukuman maksimal. Madhab Hambali, orang yang tidak sholat karena malas, menurut madhab Hambali itu murtad. Dikhilaf ulama. Ada yang mengatakan meninggalkan sholat karena malas itu tetap kafir, murtad. Jadi khilaf nih. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak murtad, tidak kafir, fasik. Cuman hukumannya ya mati sebagai hukuman. Hukuman bukan apa namanya? Bukan karena murtad. Kalau murtad jelas mati. Itu mati. Tapi kan pemerintahan Islam ya, pemerintahan Islam. Pemerintah. Masih mending. Tak boleh kan. Fasik juga bahaya apalagi murtad. Antum. Iya, iya. Tak bahaya. Ih, syirik ente gitu. Enggak, syirik sekarang di sini kayaknya iri ya. Ente lu jangan syirik lah gitu-gitu. Iri. Iri ya? Bahaya padahal itu syirik. Heeh, heeh. Hukum meninggalkan sholat karena beranggapan bahwa sholat tidak wajib. Ah, hukumannya gimana? Ya murtad tadi kan? Ini pembahasan lebih lanjutnya, tafsilnya ya, rinciannya ya. Antum mau ngapain? Cepat. Ya, ya cepat. Khilaf para ulama, apakah ya, hukum meninggalkan sholat karena malas nih kan dibahas lebih lanjut ya. Ya, sebelumnya. Tuh, sudah belum? Tadi ya, kita akan bahas di sini nih. Tafsilnya, rinciannya. Apakah orang meninggalkan sholat karena malas itu kafir atau tidak? Ya, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ya, mustahil orang yang yakin bahwasanya Allah memerintahkan sholat 5 waktu sehari semalam dan bahwasanya Allah itu menghukum berat orang yang meninggalkan sholat, kemudian dia terus meninggalkan sholat itu. Jadi mustahil ya ini dilakukan oleh orang Islam. Adapun mereka yang kadang mengerjakan sholat dan kadang meninggalkannya, ya tidak tercakup dalam khilaf para ulama. Yang menjadi khilaf para ulama adalah yang betul-betul meninggalkan sholat sama sekali. Nggak sholat sama sekali. Males. Tapi karena males ya, meyakini wajib. Ini yang jadi khilaf para ulama. Ini nggak sholat sama sekali. Nah kalau memang, wow saya udah nggak wajib sholat. Nah itu tadi karena sudah tingkatan saya sudah apa hakikat atau makrifat. Makrifat. Nah antum nakiroh masih. Kalau saya nakiroh, mari. Dia meyakini oh ini tingkatan saya sudah tidak mendapatkan kewajiban sholat gitu. Karena sudah tingkatan manunggaling kawula Gusti menyatu dengan nah itu bahaya kan. Ya Allah adalah aku adalah Allah, bahaya itu. Ini yang ini dengan apapun nah alasannya itu jelas itu kalau itu jelas ya itu murtad bisa jadi itu keluar dari agama Islam. Tapi ini yang malas tapi malesnya tingkat tinggi ya. Sudah full ini maksimal tingkatannya level males yang betul-betul ini. Ini bisa dijadikan para Imam Ibnu Qayyim sampai mustahil orang kayak gini nggak keluar dari agama Islam. Artinya nggak mungkin lah dia ini seperti ini. Ya. Jadi mayoritas ulama mengatakan fasik. Mazhab Hambali tadi mengatakan murtad, keluar dari agama Islam. Ya, setelah di apa dakwahi, dikasih hujah, nggak mau taubat juga. Kemudian dikasih apa namanya?
Antum mau tobat atau mau pilih dihukum eksekusi mati? Enggak mau tobat juga, ya sudah. Baik. Adapun mayoritas ulama, dia dihukum penjara. Menurut Hanafi, mazhab Hanafi dihukum mati. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, setelah bersikeras tidak mau tobat, saat diminta tobat, dan dieksekusi mati dilakukan bukan karena murtad, tetapi karena melakukan pelanggaran terhadap syariat, ya, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dihukum mati karena bukan karena murtad, ya, mayoritas ulama. Ya. Jadi intinya ujung-ujungnya eksekusi mati. Hukum meninggalkan sholat karena malas. Mayoritas ulama status dia masih Islam, ya. Rasulullah mengatakan, nah, berdasarkan ini dalilnya, ya. Dalil ulama yang tidak mengkafirkannya. Dalilnya hadis riwayat Imam Malik. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khamsu salawatin katabahunallah alal ibad. Ada 5 sholat yang wajib dijalankan oleh hambanya. Yang wajib dijalankan oleh hamba-hambanya. Ya. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin. Barang siapa yang mengerjakan sholat, tidak menyia-nyiakan sholat karena menganggap remeh kewajibannya, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Maka dia mendapatkan jaminan dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu indallahi ahdan. Barang siapa yang tidak, ya, mengerjakan sholat, maka dia tidak mendapatkan jaminan untuk dimasukkan ke dalam surga, ya. Terus apa dalam akhir hadis ini? Insya'a adzaba wa insya'a adkhalahul jannah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengadabnya. Bakal, enggak diampuni. Insya'a, jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dan memasukkan ke dalam surga. Berdasarkan hadis ini, maka orang yang meninggalkan sholat karena malas, murtad atau tidak? Tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Berarti masih Islam, tetapi terancam tidak diampuni. Ya, terancam tidak diampuni. Ya. Dan mendapatkan harapan untuk diampuni. Sekarang harus siap yang pahit. Harus siap dia yang pahit. Nah, Allah kan Maha Pengampun, Allah juga Maha berat siksaannya. Rasulullah juga mengatakan, kemudian diperlihatkanlah kepadanya secari kertas bitokoh, ya, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lantas dia bertanya, ya Allah, ya, secari kertas apa ini yang ada bersama catatan-catatan dosa? Ya, Allah berfirman, sungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Kemudian diletakkanlah catatan dosanya di sebelah kiri timbangan, dan satu bitokoh, satu kertas tadi di timbangan sisi yang lainnya sebelah kanan. Maka secari kertas itu, satu kartu itu lebih berat daripada catatan dosanya itu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah, nah, itu sangat berat timbangannya. Ya. Baik, lanjut. Pendapat yang mana yang rajih, yang terpilih, ya, sebatas meninggalkan sholat bukan karena alasan yang mendasar, maka tidak bisa dikatakan murtad. Pernyataan Imam Ahmad bahwa orang yang meninggalkan sholat murtad dari Islam hanya berlaku bagi mereka yang sudah diminta untuk mengerjakan sholat. Sholat antum, ya, kalau enggak mati, ya, hukuman mati ini. Mau mati dipancung, ditembak, di listrik, digantung, itu kan. Mau yang mana? Enggak juga sholat, maka ini bisa menjadi murtad. Namun tetap bersikuku tidak mau sholat. Inilah yang murtad menurut Imam Ahmad kalau sudah diberikan pilihan tadi, diberikan hujah, diberikan pilihan. Karena Imam Ahmad pernah ditanya tentang hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, dengan sengaja beliau menjawab, orang yang meninggalkan sholat dan orang yang mengerjakan sholat di luar waktunya, aku minta dia untuk mengerjakan sholat sebanyak 3 kali. Dikasih
Kesempatan 3 kali ya. Jika dia sholat, dia tidak dieksekusi mati. Jika dia tidak mau sholat, dieksekusi mati. Dan dia dalam pandanganku telah murtad. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan dalil bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Kita masih memerintahkan dia untuk mengerjakan sholat. Ya, di antara dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, kita masih mendakwahi dia untuk sholat. Dan kita tidak memerintahkan sholat kepada orang kafir. Kalau memang sudah kafir, ngapain diajak sholat? Ya, kalau udah kafir, ya nggak usah diajak sholat. Kan udah kafir. Kalau dia masih diajak sholat, berarti memang bukan kafir. Itu di antara dalil-dalil yang rajih, yang kuat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak murtad. Wallahu alam. Tapi dosanya bahaya. Konsekuensi sekarang. Konsekuensi kalau kafir, konsekuensinya gimana? Konsekuensinya berat loh. Pertama, al-adalah, sifat al-adalah hilang. Al-adalah apa itu? Nah, itu lihat tuh. Antum harus tahu al-adalah apa? Iya, al-adalah ya ya adil itu adalah sifat yang menghalangi seorang muslim ya berbuat dosa besar. Atau terus apa? Iya, orang sholat tapi masih berbuat dosa. Ya. Lah iya, berarti gini cara berpikirnya gini, yang sholat aja masih bisa berbuat dosa, apalagi yang enggak sholat begitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah ibadah yang bisa menghalangi seorang dari perbuatan keji dan kemungkaran, ya, dan keji dan kemungkaran. Makanya di antara salah satu cara supaya kita istiqomah, apa istiqomah? Luzumu ta'atillah, kata Imam Nawawi. Bisa melazimi konsisten dalam melakukan ketaatan kepada Allah, di antara caranya dengan sholat. Di antara dengan sholat. Orang salah itu wajar. Orang dosa itu wajar. Yang nggak wajar manusia yang nggak pernah. Mungkin orang manusia, selagi antum masih statusnya manusia, iya. Kullu bani Adam khata'. Khata' itu banyak melakukan kesalahan. Ya, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Selagi dia sholat, insya Allah akan menjaganya. Ya, dia salah, tobat. Dia dosa, tobat. Dia maksiat, tobat. Kenapa? Dia sholat. Dalam sholat ada doa yang tertinggi. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah doa yang sangat besar supaya kita istiqomah. Bisa dipahami? Nah, kenapa orang sholat kok masih dosa? Ya kalau yang sholat malaikat mungkin. Tapi yang manusia sholat dosa. Ya wajar. Wajar, nggak apa-apa. Ya, artinya benteng untuk meminimalisir dosa atau benteng supaya dia itu bisa bertobat dari dosanya ya dengan sholat. Bisa dipahami? Nah, itu. Kalau enggak, sudah bentengnya hancur, al-adalahnya hilang. Ya, enggak ada, ya, tidak ada yang bisa menghalangi seorang muslim bisa berbuat dosa besar atau terus-menerus berbuat, bentengnya hilang, penghalangnya hilang, al-adalahnya hilang. Kalau dia ya kafir. Kalau dia kafir. Lanjut, tidak diterima persaksiannya dalam persidangan. Saksi ini sholat enggak? Oh, kalau enggak tahu di sini ya. Kalau di sana enggak ya, di sana enggak tahu ya, di sini juga enggak tahu di sana kan. Kalau di sana enggak gitu. Di sini mungkin sama ya. Enggak bisa, antum enggak sholat ngapain ente? Itu enggak bisa diambil persaksiannya. Gitu. Anaknya nikah. Bapak nih sholat enggak? Enggak. Enggak usah jadi wali. Biar wali hakim. Nah, wali hakim dan sebagainya. Tidak pantas menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, kaum muslimin mana kaum muslimin? Pilih pemimpin yang sholat gitu.
Nyoblos lah. Kalau ada orang sama muslim, saya nyoblos lah. Apalagi Mas Wahid yang ini. Mas Wahid itu tidak ada duanya. Satu. Kalau Solihin ada duanya. Solihin banyak ya. Ada duanya Solihin. Terus hakim. Ya. Wali nikah gitu kan. Tidak pantas menjadi pemimpin atau hakim atau wali nikah. Apa antum cepet lah. Antum nih enggak. Ya cepet. Iya nanti ada nanti. Bismillah. Udah. Tuh. Enggak dapat warisan. Bapakmu sholat enggak? Enggak sholat. Waduh. Antum pilih pendapat yang mana? Pilih pendapat orang yang sholat itu kafir atau enggak? Lah kalau masalah ini enggak kafir deh. Itu mah mazhab yang kalau dia tadi mengatakan ini kafir orang yang enggak sholat, berarti kan tim enggak dapat toh. Enggak dapat warisan ente gitu. Wah, repot ya. Mas saya taubat deh gitu. Giliran dapat warisan taubat itu. Waktu hidup di kafir-kafirin bapaknya kan kasihan itu. Jadi pendapat yang Roje tadi kafir atau tidak? Murtad atau tidak? Tidak. Tidak. Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Nabi mengatakan jika Allah berkehendak di azab selama-lamanya, jika Allah berkehendak diampuni masukin surga gitu. Nah, kalau divonis kafir enggak dapat warisan kita. Atau ya, naudzubillah ya. Yang diwarisi apa namanya? Ya ahli warisnya tidak mendapatkan warisan atau tidak mewariskan. Sama aja sih. Seorang muslim tidak menjadi ahli waris non muslim. Dan non muslim tidak menjadi ahli waris muslim. Bapaknya ustadz. Anaknya non muslim. Non muslim nih, jelas non muslim. Non muslim keluar murtad. Dapat nggak warisan? Enggak. Lah, jangan ente ngapain? Salah sendiri. Ya nggak apa-apa, ya udah. Jangan kasih warisan. Nah, sekarang anaknya nggak sholat. Anaknya nggak sholat, males gitu kan. Nah, males. Kalau yang berpendapat kafir, murtad nggak dapat, yang lain dapat warisan. Ente nggak dapat, nggak sholat gitu. Nah, tapi yang roje dapat ya. Roje dapat. Tidak diperkenankan memasuki kota Mekah. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 28. At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'alaihi fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. Hai orang beriman, sungguhnya orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Orang nggak sholat mau umroh. Jadi umroh doang nggak sholat. Gitu. Tapi yang roje boleh gitu. Ini yang di antara konsekuensi orang yang memurtadkan tadi. Kalau kita tidak memurtadkan, tidak mengkafirkan, tapi tidak juga membuat menyepelekan, betul. Besar dosanya, cuman tidak sampai murtad. Orang yang nggak sholat nggak boleh jadi jagal. Karena sembelihannya tidak halal. Biasanya tuh yang Idul Adha tuh motong, hati-hati. Orangnya nggak sholat, kenapa? Yang bukan orang Islam, ya apalagi bukan orang Islam. Persembelihannya Nasrani sama Yahudi gimana? Kitabiyat, halal atau tidak? Halal. Kecuali memang dia mengucapkan nama selain Allah. Orang Islam pun nggak boleh gitu kan kalau menyebut nama selain Allah. Tapi ini musyrik, beda. Tadi kalau murtad itu jelas nggak boleh ya menyembelih, nggak boleh. Ya amannya walaupun tidak sampai dia murtad, amannya cari yang sholat lah itu ya. Kita mau makan
Ayam aja sayang kalau yang nyembelih ini, apalagi sapi. Banyak kan, jadi banyak itu sapi. Kambing nggak berapa kilo Mas jadinya? 50 kilo ya? 50 udah gede tuh. Oh iya. Khosin berkata para ulama berkonsensus ijma bahwasanya sembelihan kaum Majusi, kaum musyrikin lainnya dari kalangan kaum musyrikin Arab penyembah berhala dan agama ardi yang tidak memiliki kitab samawi itu hukumnya haram. Berhak dihukum mati, haram menyolatinya dan mendoakan ampunan atau rahmat untuknya. Berdasarkan surat At-Taubah 84. Allah mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Yang artinya jangan kamu sekali-kali menyolatkan ya, menyembahyangkan itu. Menyolatkan jenazah orang yang mati di antara mereka orang-orang kafir. Jangan berdiri mendoakan di kuburnya. Sungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka mati dalam keadaan fasik. Surat At-Taubah 84. Ada lagi nggak konsekuensinya? Masih ada tak? 6. Haram menikahi muslim atau muslimah. Orang nggak sholat. Kamu nggak sholat? Enggak. Wah, ganteng nih padahal. Wah, cantik padahal. Gitu kan. Tapi nggak sholat. Apa kata Allah? Al-Baqarah 221, kalau dia pendapatnya murtad, ya sudah. Jangan. Niatnya dibina. Tapi suaminya dibinasakan. Suaminya loh kelepek-kelepek dia. Kalah Anda. Iya kalah. Ngomong itu, kalau udah nikah diatur. Mana kartu ATM mana? Alah, gajiannya udah di tangan istri itu. Ampun, udah ampun ini satunya. Baik, ya kita baca surat Al-Baqarah. Allah mengatakan wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik. Nah, jangan. Sebelum mereka beriman. Sungguhnya wanita budak mukmin itu lebih baik. Wanita budak lebih baik yang beriman ya. Wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun yang musyrik tadi membuat kamu tertarik. Walatun khihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Jangan kamu nikahkan orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman. Sungguhnya budak mukmin laki-laki itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia membuat kamu tertarik. Ya. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biizni. Mereka mengajak kepada neraka. Hati-hati itu. Nah, pengen dibinasakan benar kan? Awalnya pengen dibini, tapi yang ngajak dibinasakan. Tuh lihat tuh. Ini nih, bukan saya yang ngomong nih. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Ojo ngeyel. Bahaya nih. Wa yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Artis lu Ustaz. Artis itu. Wih, cantik Ustaz. Bukan murtad di antara sahabat itu, sahabat Khawarij ya. Iya, ada. Jadi itu tadi niatnya, dia menikahi wanita Khawarij supaya nanti dimasukkan ke ahlu sunnah. Ini ulama dari para sahabat. Akhirnya apa? Dibinasakan. Kalau nggak salah Abdurrahman bin Muljam kan nggak salah. Itu ulama itu, hafal Quran, sahabat. Ya, nikah sama perempuan Khawarij. Itu ulama ya, bukan ustadz. Apalagi bukan ulama, bukan ustadz. Wes. Apalagi apalagi
Apalagi antum ngomong. Hah? Lanjut ya. Konsekuensi selanjutnya nasab. Nasabnya gimana nih nasabnya nih? Waduh, bapaknya nggak sholat, nasabnya gimana nih? Nasab anak hasil pernikahan antara orang yang meninggalkan sholat dengan seorang muslimah dirinci dulu. Anak bernasab kepada ibunya di semua keadaan kalau memang bapaknya nggak sholat dari sebelum nikah, setelah itu hamil ya, eh, ibunya lahirkan kita nggak sholat berarti dinasabkan kepada ibunya. Nikah jangan jadi wali bapaknya itu, jangan jadi wali, cari wali yang lain, wali hakim. Kalau yang tahu seperti itu, yang tahu kasih tahu. Gimana? Sini sini. Ngasih tahunya jangan di pengumuman. Jangan. Apalagi konferensi pers, nggak perlu. Pak, ini aja ya, wali hakim aja ya. Kalau dia nurut, alasannya kenapa? Udah lebih bagus gitu. Lebih fasih dia. Jangan bapak itu nggak sholat, kafir ini. Ini perang ini. Lah kalau kayak gini kan berarti kan ini di antara konsekuensinya kan, kalau kafir nggak bisa jadi wali, nggak sholat lu bahaya itu. Ini perbincangan antara para ulama gitu loh. Barangkali dia yang salah, barangkali kita yang salah ijtihad, mereka yang benar. Nggak apa-apa. Mereka dapat 2, kita dapat ya kita kan pengikutnya, bukan kita. Mujtahidnya yang salah dapat 1. Tapi kita yang menganggap yang roji itu yang nggak sampai murtad. Alangkah baiknya ya memang harus sholat sih. Harus sholat. Yang kedua, nasabnya kepada ayahnya jika saat dilahirkan sang ayah menjaga sholat. Lahir masih sholat tuh. Ya, lahir anaknya itu masih sholat. Ya, tapi setelah itu tidak sholat. Berarti nasabnya ke ayah. Ketika lahir, ayahnya masih sholat. Anak tetap bernasab kepada ayahnya jika sang ibu menikah dengan sang ayah dalam keadaan tidak paham bahwa orang yang meninggalkan sholat divonis murtad meyakini. Berarti jahil. Dia meninggalkan sholat, ya di sana ada ijtihad para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dia nggak tahu, jahil. Berarti dikasih uzur dengan kejahilannya. Yang kedua, yang terakhir, anak tidak bernasab kepada ayahnya jika sang ibu menikah dengan sang ayah dalam keadaan paham. Berarti nggak jahil. Ya, dia udah tahu konsekuensi dari orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 khilaf. Ada yang mengkafirkan, ada yang Allah. Ini konsekuensi berat bagi mereka yang berpendapat ya kafir. Perlu diminta tobat nggak? Kalau yang berpendapat orang meninggalkan sholat itu murtad, ditawari tobat dulu. Tawari tobat. Karena itu di antara syarat orang murtad baru dieksekusi mati jika tidak mau kembali masuk Islam. Ya. Kemudian Ibnu Hubayb mengatakan tidak perlu dimintai tobat. Pendapat keduanya merupakan konsekuensi logis dari pendapat menyatakan bahwa meninggalkan sholat merupakan had ketika didapati sebab had. Hukum diberlakukan semisal zina, mencuri, dan sebagainya. Jadi tidak perlu dikasih waktu untuk bertobat ya. Nah, ya udah langsung dihukum aja mati nggak apa-apa karena ini hukuman bukan sebagai seorang yang murtad tapi ini hukuman ya. Ya enggak ya kalau dia taubat, kalau dia bertaubat, kalau nggak taubat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak taubat itu bahaya. Ya mudah-mudahan dia kasih taubat. Nah, had itu hanya untuk mensucikan dia di dunia. Kalau dia bertaubat ya insya Allah. Bahkan para Nabi SAW itu setelah merajam seorang wanita itu, ya ada salah seorang sahabat mencela ini, langsung ditegur, mencela si pezina ini gitu kan. Nabi marah kepada sahabat yang mencela orang yang berzina yang sudah bertaubat. Taubatnya itu kalau dibagi ahli Madinah itu mencukupi. Ya, apakah orang yang meninggalkan sholat 1 sholat, 2 sholat, 3 sholat dihukum mati? Ada yang berpendapat cukup dengan meninggalkan 1 sholat dihukum mati. Ada yang berpendapat meninggalkan 2 sholat baru dihukum mati. Ada yang berpendapat meninggalkan 3 sholat baru dihukum mati. Ini diantara dalil-dalilnya. Ya.
Yang pertama, Mu'adz mengatakan Rasulullah mewasiatkan kepadaku 10 hal. Jangan kamu meninggalkan satu sholat fardu pun dalam keadaan sengaja. Sebab orang yang meninggalkan satu sholat fardu sengaja dia terbebas dari jaminan Allah. Nih dalilnya. Ya, tidak mengerjakan satu sholat. Kemudian yang kedua, 2 sholat baru dihukum mati. Ini dalilnya. Ya, sholat yang bisa dijamak. Karena memang sholat itu bisa dijamak 2 itu. Jadi dengan 2 sholat baru dihukum mati. Pendapat yang ketiga, ketika meninggalkan 3 sholat baru dihukum mati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti antum membaca sendiri ya. Ini ada lagi nggak? Apakah orang yang sengaja meninggalkan sholat boleh mengkodoknya? Orang yang meninggalkan sholat sengaja ditinggalkan. Ada kodoknya nggak? Ada pendapat pertama boleh. Ya, ini pendapat yang membolehkan. Berdasarkan sabda Nabi tadi, barang siapa yang lupa atau ketiduran maka dikodok ketika ingat. Ya, istidlalnya. Ya, jika kodok sholat dibolehkan untuk orang yang lupa atau tidur, maka kodok sholat lebih layak dibolehkan bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Ini ya nanti. Contoh, lupa dalam bahasa Arab itu bisa bermakna meninggalkan dengan sengaja. Contohnya firman Allah, mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Ini dalil bagi yang mewajibkan kodok. Rasulullah pernah mengkodok sholat asar di waktu maghrib, di momen perang Khandaq. Ya. Ini juga pernah Nabi lakukan. Ini di antara dalilnya ya. Ini tidak di antara dalil yang boleh mengkodok. Kalau nggak salah ini jumhur. Jumhur. Ya. Tapi ini pendapat yang tidak rojih. Yang rojih itu adalah apa? Tidak mengkodok. Dalil pendapat pertama apa ini? Pendapat pertama boleh mengkodok ya. Ini di antara dalilnya. Makan kamu dan istrimu berpuasalah sehari sebagai kodoknya, memintalah ampunan kepada Allah. Sholat itu dianalogikan dengan, dikiaskan dengan puasa dalam hal menggugurkan kewajiban. Kalau puasa boleh dikodok, sholat juga boleh dikodok. Kias. Baik. Ini antara dalil-dalilnya ya. Kemudian ini yang rojih ya. Tidak boleh mengkodok. Wallahu a'lam. Saya lebih cenderung ke pendapat yang ini karena memang wajib itu ada 2, wajib yang dibatasi oleh waktu, muqayyad, dan wajib yang muwassa. Ya, adapun sholat muqayyad dibatasi oleh waktu. Ya, seperti sholat Jumat. Nggak mungkin sholat Jumat di hari Kamis. Wukuf Arafah. Nggak mungkin. Sholat wukuf di Arafah di bulan Dzulqa'dah atau bulan Muharram. Nggak mungkin. Ya. Kemudian syariat itu hanya digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Sholat telah ditetapkan waktunya. Sehingga ya kalau sholat itu nggak sah dilakukan sebelum waktunya masuk, demikian juga tidak sah ya dilakukan setelah waktunya keluar. Ya. Baik. Intinya yang rajih wallahu a'lam bahwa sholat yang sengaja ditinggalkan itu tidak bisa diqodok, tetapi solusinya adalah dengan bertaubat nasuha, kemudian sholat ya sunnah, sholat sunnah yang akan menambalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Afwan saya agak cepat dan memburu materi karena memang waktunya ini. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Antum tadi mau nanya apa tadi? Ya. Ya, 5 tahun, 10 tahun nggak sholat. Ya udah dikaliin aja itu berapa kali. Waduh. Ya makanya tadi taubat. Taubat mau sholat atau tidak sholat, ya taubat gitu. Yang penting taubatnya. Tadi solusinya sholat sunnahnya diperbanyak.
sholat rawatib, kemudian taubat, ya, taubat nasuha. Taubat nasuha itu, taubat nasuha itu dengan apa? 3 syaratnya. Pertama, meninggalkan dosa tadi itu. Meninggalkan apa sih tadi? Dosanya apa? Meninggalkan sholat. Berarti untuk meninggalkan atau untuk taubat meninggalkan dosa itu adalah sholat. Dia sholat. Kemudian setelah itu menyesal dan bertekad tidak untuk mengulanginya. Terakhir ikhlas dan selama belum sakaratul maut. Apa itu? Habis sholat lagi katanya untuk mengkodok sholat. Iya itu karena dia mengikuti madhabnya jumhur nggak masalah, nggak masalah. Tapi kita tidak merojihkan itu. Silakan. Waduh, apanya? Ya, ya silakan Mbak. Iya, iya, iya. Heeh. Nggak bisa. Jamak tidak harus hafal. Ustaz, linknya nggak bisa ya, Ustaz? Oh ya. Iya, Aduh. Ustaz. Itu yang SGID. HTTPS-nya bisa nggak? Ya, linknya nggak Kalau Berarti bisa, Bang. ngetik dulu ya, ngetik ya, Ustaz. Coba. ya. Saya kasih deh nanti. Saya kasih di mana ya? Sebentar. Mas Andri, nanti antum coba ketik di Oh ya, coba di. Ana kirim ke antum nih. Oh iya ya. Ya, antum. Ana udah ke antum coba ketik di mana? Chat. Oh iya, bisa nih, Ustaz, kalau pakai ini. Ya. Saya taruh Siapa di chat yang mau? tim saja, Ustaz ya. Saya kasih. Oh, ini chat juga nggak bisa, Ustaz. Oh, chat juga nggak bisa. Udah, dia bisa, Ustaz. Asik. Nggak bisa. Saya kasih Mas Wahid ya. Hubungi Mas Wahid. Atau Mbak Dila ya. Nanti yang perempuan Mbak Dila. Oh, udah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Ini kok hilang ya punya aku. Hentikan rekaman. Hentikan iya.